Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 21 Januari 2024 pukul 9.00 WIB sebesar Rp16.137.500. Syukur sebesar Rp2.967.000. Persepuluhan sebesar Rp1.628.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.177.000. Penerimaan kolekta Minggu 21 Januari 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.024.500. Syukur sebesar Rp544.000. Persepuluhan sebesar Rp1.070.000 dan sarana fisik sebesar Rp435.000. Kebaktian Minggu 4, 28 Januari 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Noya Semahira. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, vokal grup Jelvana, Jemaat Silo, El Sadai Ilela, dan Ongen Patiwailapia. Lagu prosesi masuk para pelayan, 2 Sahabat Lama, nomor 118 bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, 2 Sahabat Lama nomor 150. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 4 Februari 2024 adalah nyanyian Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian,
akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikianlah warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 28 Januari 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan shalom untuk kita sekalian. Marilah dengan penuh sukacita kita berkebaktiankan Tuhan saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah nats pembimbing kita yang terbaca dari Ibrani 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. See
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, maka dengarlah berita pengampunan dari Allah yang terbaca dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Aku dengarlah doanya dan sembahyangmu, hai mari dan tinggallah di dalamnya padamu.
Bersama jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terbaca dari pertama Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dengan sukacita kami mengundang jemaat Shiloh Vokal Group Zelvana untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujian yang menjadi penguatan iman bagi kita sekalian.
sobat yang setia, yang senantiasa membimbing langkah hidupku. Masa gelap itulah Yesus, juru selamatku, juru selamatku, bukan cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalan di sampingku, membimbing aku ke negeri yang kekal. Dia membimbingku ke negeri yang kekal. Dia membimbingku ke negeri yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, saat ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mendahulunya, mari kita berdoa, dan doa ini dalam bentuk melakukan Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah, ya Roh Kudus. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10, dan kita mohon kesediaan jemaat untuk kita membacakannya secara berbalasan. Di bawah judul Yesus sebagai Imam Besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ayat 2. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita saling menyapa, salam sejahtera dan shalom untuk kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hidup dalam ketaatan menjadi tema mingguan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku untuk kita refleksikan dalam tanggung jawab hidup beriman kita bersama dengan Tuhan. Dan ini sangat penting, sebab salah satu unsur yang sangat penting dalam hidup beriman ialah unsur ketaatan. Orang yang beriman adalah orang yang selalu taat kepada Tuhan yang diimaninya. Walaupun demikian, jemaat Tuhan berbicara tentang ketaatan tentu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Sebab memang mudah untuk orang taat ketika Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginannya. Seperti ketika kesehatannya baik, ketika keuangan atau ekonominya baik, usahanya lancar, ketika ia sukses, ketika jabatannya itu baik, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana jika yang kita terima itu mendatangkan kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan kita? Karena itu jemaat Tuhan, maka penulis Ibrani ini mau memberi nasihat kepada kita orang percaya tentang bagaimana kita belajar untuk taat dengan meneladani Tuhan Yesus yang walaupun anak Allah, tetapi Yesus harus menderita sengsara demi menebus dosa manusia sebagai wujud dari ketaatannya kepada kehendak Allah Sang Bapa. Jemaat Tuhan, memang sebetulnya kita hari ini diingatkan oleh penulis surat Ibrani ini. Dia mau mengingatkan kita bahwa Yesus itu lebih besar dari Imam Harun. Karena Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dia telah ditetapkan oleh Allah untuk melaksanakan tugas sebagai imam besar, yaitu taat mempersembahkan korban penebusan dosa dengan mengorbankan dirinya sendiri demi untuk memperbaharui hubungan antara Allah dengan manusia yang berdosa. Jika hari ini kita belajar dari Yesus, maka kita diingatkan bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai domba Allah, sebagai anak domba Allah demi menebus dosa manusia. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa Tuhan Yesus
lebih besar dan lebih mulia dari Harun sebagai imam besar yang pada saat itu melakukan ritual Yahudi untuk juga membawa permohonan pengampunan dosa terhadap dosa umat pada saat itu. Jemaat Tuhan, penulis surat Ibrani kemudian mengajarkan kita juga tentang bagaimana orang beriman itu belajar taat dari Tuhan Yesus yang adalah imam besar agung yang ditetapkan oleh Allah dan menjadi penebus dosa bagi kita manusia. Ayat-ayat kunci di sini jemaat Tuhan adalah ayat 8 yang berbunyi, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jemaat Tuhan, dari ayat ini maka sebetulnya mau menjelaskan bagi kita bahwa Tuhan Yesus walaupun anak Allah, atau lebih tepatnya dia adalah Allah dalam rupa manusia, namun tidak pernah pamer kekuasaan, tidak pernah sombong, tidak pernah mementingkan keinginannya sendiri. Bahwa Tuhan Yesus yang adalah anak Allah dalam rupa manusia itu justru belajar taat bukan dari peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, tapi dia belajar taat justru dari peristiwa-peristiwa yang dideritanya. Mungkin kita semua bisa ingat bahwa Alkitab banyak mencatat peristiwa-peristiwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Misalnya, ia harus lahir di kandang binatang yang kotor, yang hina. Ia harus berpuasa selama 40 hari siang dan malam. Ia harus mengalami godaan iblis yang menawarkan kuasa, kekayaan dan kemuliaan, tapi dia tidak mau tergoda, dia tidak mau berdosa, dia tetap taat kepada kehendak Allah Bapanya. Ia harus mengalami penderitaan yang begitu mengerikan di kayu salib, padahal dia tidak pernah berdosa. Dan akhirnya dia harus mati tergantung di salib juga. Jadi mulai dari lahir sampai dia mati, dia bukan saja mengalami hal-hal yang menyenangkan, tapi dia juga taat terhadap hal-hal yang membawanya dalam sebuah penderitaan. Dia juga mengalami penderitaan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ia tetap taat kepada Allah Bapanya sampai ia mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Dan jika orang beriman harus belajar taat, maka belajarlah dari penderitaan. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai panutan dan teladan dalam hal bagaimana belajar taat kepada Allah Bapa kita. Jadi bukan saja kita belajar dari hal-hal yang menyenangkan, tapi kita juga berkenan belajar dari hal-hal yang membuat kita menderita, dari berbagai penderitaan yang kita alami. Dan karena itu ketaatan Tuhan Yesus ini lebih dipertegas. Dalam ayat 9 disebutkan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jemaat Tuhan, sesungguhnya ayat ini mengingatkan kita bahwa
ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa itulah maka Yesus Kristus telah menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang percaya, yang taat dan setia kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang disampaikan awal, ketaatan adalah unsur terpenting dari iman kekristenan kita, maka perikop ini jemaat Tuhan mau mengingatkan kepada kita beberapa hal pokok penting. Yang pertama, kita harus belajar bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah rela mengorbankan hidupnya bagi kita yang berdosa ini, sehingga kita telah memperoleh pengampunan Allah dan keselamatan kekal. Sebab tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka tidak akan pernah ada pengampunan. Tidak akan pernah ada keselamatan kekal yang kita miliki dalam hidup kita ini sampai Dia datang kembali, sampai Maranatha. Kedua, kita belajar ketaatan adalah unsur terpenting dalam kehidupan beriman, dan kalau ini unsur terpenting, maka marilah kita selalu taat dan setia kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Terutama ketika kita ada di tengah dunia yang semakin tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus ini. Dan untuk bisa menjadi umat yang tetap taat dan setia, maka ingatlah bahwa kita harus belajar menjadi taat dan setia dari peristiwa-peristiwa penderitaan yang kita alami. Sebab sebetulnya penderitaan yang kita alami adalah cara Tuhan Allah, cara Tuhan Yesus membentuk hidup beriman kita untuk semakin berkualitas, supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Jadi jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, jangan mendua hati kepada Allah, jangan mendua hati kepada Yesus. Jangan sia-siakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita menghadapi situasi yang sulit, sekalipun kita menghadapi penderitaan sesulit dan seberat apapun, tetaplah taat dan setia, berimanlah kepada Tuhan Yesus. Sebab penyertaan Tuhan Yesus kekal abadi. Penyertaan Tuhan Yesus senantiasa kita alami selama-lamanya. Yang ketiga, jemaat Tuhan, kita belajar bahwa dalam setiap penderitaan yang kita alami, pandanglah kepada Tuhan Yesus yang juga begitu banyak mengalami penderitaan demi keselamatan kita. Dan keselamatan kita itu mesti kita pertahankan, termasuk di dalam penderitaan yang kita alami. Karena itu tetaplah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab bukan karena kehebatan dan kepintaran kita atau sesuatu apapun yang kita miliki sehingga kita dapat menikmati hidup ini. Bukan karena kita lebih saleh, kita lebih suci, kita lebih kudus, sehingga kita masih hidup sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan Allah. Semua karena Allah tetap taat
dan setia juga kepada janjinya bagi kita. Dia juga bukan saja taat kepada Allah Bapanya, tapi dia juga taat dan setia kepada kita, memenuhi janjinya kepada kita. Dia tidak memenuhi janji ketaatannya saja kepada Allah Bapanya, tetapi juga kepada kita manusia. Sekalipun kita manusia ini banyak kali tidak taat, banyak kali tidak setia. Dan karena itu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pantaskah kita sebagai orang percaya sombong? Pantaskah kita sebagai orang percaya topu dada? Kemarin ada seorang yang dia mengatakan, Ibu pendeta, beta punya mama pernah mengikuti Tuhan Yesus, tapi awal dia tidak sungguh-sungguh. Tapi kemudian dengan kasihnya Tuhan Yesus menyatakan kesetiaan dan ketaatan, menyatakan cinta kasihnya, sehingga mamanya itu kemudian tersadar, oh Yesus benar-benar ada, bahwa Yesus patut diimani, bahwa Yesus selalu hadir. Yesus memberi yang terindah dalam kehidupannya, sehingga kemudian dia bilang kepada suami dan anak-anaknya, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, sekalipun katong banyak kesusahan, tetapi Yesus bilang, Yesus selalu memberikan kehidupan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bahwa Yesus bilang, Yesus akan mengeluarkan mereka dari berbagai penderitaan yang dihadapi. Dan itu sampai saat ini, baru kemarin, anaknya itu bilang, Ibu pendeta, mama, papa, dan ketong semua mau sungguh-sungguh bersaksi tentang penyertaan Tuhan Yesus. Ketong mau taat dan setia pada Tuhan Yesus. Kita bilang kebetulan besok nih, kalau dong ke gereja, besok nih tema minggu besok adalah hidup dalam ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan Yesus. Karena itu memang saudara, jika sampai hari ini dan meskipun kehidupan kita begitu banyak badai, begitu bencana dan penderitaan di mana-mana, tetapi sampai saat ini ketong harus akui bahwa kasih Allah, kasih Yesus terus nyata dan luar biasa ketong nikmati. Dan karena itu ketika ketong semua mengalami kasih Allah, kasih Yesus, maka marilah ketong setia, marilah ketong taat. Sebab taat, setia tidak ditentukan oleh keadaan yang menguntungkan saja. Taat, setia tidak boleh berkurang kadarnya di tengah kesulitan dan penderitaan yang ketong hadapi. Taat dan setia berarti tetap berkomitmen untuk hidup di dalam Allah, hidup di dalam Yesus. Cuma Tuhan, taat dan setia itu mahal. Sebab terlalu banyak godaan yang menggiurkan ketong untuk berpaling dari ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus. Biasanya orang bisa berubah kapan saja. Orang bisa berubah tidak taat, tidak setia ketika hal duniawi memberi kesenangan yang lebih nikmat.
saat susah, sio ingat Tuhan Yesus. Tapi saat senang, sio banyak orang lupa Tuhan Yesus. Orang percaya tidak dapat berubah kesetiaan dan ketaatannya karena kompromi dengan situasi. Itu keliru. Itu tidak benar. Tapi ingatlah bahwa keberadaan ketong bergantung pada kasih dan ketaatan kepada Allah. Seperti Allah taat dan setia kepada janjinya pada manusia, maka tetaplah taat dan setia memegang perjanjian dengan Allah, dengan Yesus. Ingatlah bahwa tangan Tuhan Allah, tangan Tuhan Yesus yang kuat telah memberikan perlindungan, telah memberikan pertolongan. Juga tangan itulah yang akan terus menopang kita, yang akan terus memancarkan kemuliaannya untuk kita, yang akan terus membuat kita terberkati sekalipun kita berhadapan dengan berbagai penderitaan dan kesenangan hidup. Maka taatlah dan setialah kepada Allah, kepada Yesus sebagai identitas kehidupan kita di tengah dunia ini sampai Dia datang kembali. Ingatlah bahwa kita senantiasa dipakai oleh Allah, dipakai oleh Yesus untuk menjadi saksi Allah, saksi Yesus bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Dan Dia pun memakai kita untuk menjadi saksi Allah, saksi Yesus bagi kehidupan bersama di tengah badai, di tengah penderitaan maupun di tengah kehidupan yang senang yang kita hadapi, yang dialami di tengah hidup pribadi bagi keluarga, bagi hidup bersama bangsa ini maupun hidup di tengah dunia dan tanggung jawab bergereja. Karena itu kita diingatkan bahwa ketaatan, kesetiaan itu dimulai dari kemauan untuk mendengar dan komitmen untuk melakukan apa yang didengar dan apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Yesus. Jemaat Tuhan, lakukanlah apa yang didengar dan yang difirmankan oleh Allah, difirmankan oleh Yesus. Terlibatlah di dalam rencana Allah, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, kepada Yesus sebagaimana yang telah dicontohkan Yesus kepada Allah Bapanya. Ingatlah, Allah mengasihi kita. Yesus sangat sayang kepada ketong semua. Yesus yang menghendaki seorang pun dari ketong binasa. Antua ingin ketong semua hidup di sorga rumah Bapanya. Karena itu Yesus mau lahir. Yesus mau melayani ketong semua. Yesus mau mati for ketong semua. Yesus mau bangkit for ketong semua. Yesus mau naik ke sorga for ketong semua. Yesus mau menyertai ketong semua. Yesus mau datang dan menjemput ketong semua. Yesus juga bukan saja mau setia dan taat kepada Bapanya, tapi Dia juga mau taat dan setia pada ketong semua. Karena itu Dia janjikan Roh Kudus, dan Roh Kudusnya itu menyertai ketong sebagai tanda bahwa Dia juga taat dan setia
menepati janjinya for katong semua yang sungguh-sungguh mau bertobat dan mau berharap kepadanya. Karena itu mari beri katong pun hidup sesungguhnya, seutuhnya untuk melayani Tuhan dengan cara mempersembahkan waktu katong bagi Tuhan, bukan saja waktu di hari Minggu ketika katong beribadah pada Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah seperti ini, tapi setiap saat. Hidup katong adalah hidup yang mendengar dan yang memperlakukan firman Tuhan. Dan karena itu persembahkanlah tubuh jiwa raga roh katong per Tuhan. Persembahkanlah katong pun tenaga bagi Tuhan Yesus. Persembahkanlah talenta dan segala karya sesuai dengan katong pun profesi masing-masing untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Supaya orang lain juga bisa melihat kemuliaan dan kekuatan karya Allah, karya Yesus bekerja di dalam katong untuk diperlihatkan kepada dunia ini, untuk diperlihatkan kepada bangsa-bangsa, untuk diperlihatkan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bukan saja mengasihi orang yang percaya kepadanya, tapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Karena itu semua orang harus mendengarkan firman-Nya. Semua orang harus memberlakukan firman-Nya. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Sebab cinta kasih Kristus menolong katong semua. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus itu telah nyata bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga, bagi jemaat kita, bagi bangsa kita, bagi dunia ini, bagi gereja ini. Cinta kasih Kristus itu menyeka air mata duka kita, menyeka air mata penderitaan kita. Cinta kasih Yesus itu menjawab setiap pergumulan-pergumulan berat kita sesuai dengan waktu dan rancangan damai sejahteranya bagi kita. Cinta kasih Kristus itu menguatkan kita di tengah ratapan sakit kita, dalam setiap proses-proses pemulihan kesehatan kita, termasuk di dalam setiap hidup bersama, berbangsa dan bernegara ini. Dan terutama cinta kasih Yesus juga akan nyata dalam proses pemilu tahun 2024 ini. Karena itu jangan ada pernah orang tidak setia, tidak taat kepada Tuhan dengan golput. Kalau dia golput, maka dia tidak taat, dia tidak setia, dia tidak mendengarkan firman Tuhan, dia tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Sebab dengan melakukan tanggung jawab kita, maka Allah dimuliakan. Yesus menunjukkan karyanya bahwa dia begitu mengasihi bangsa dan negara kita ini, bahwa dia akan mengangkat orang-orang yang berkenan kepadanya untuk menjadi damai Tuhan bagi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Karena itu lakukanlah setiap tugas dan tantangan yang kita hadapi, jalani itu dengan penuh ucapan syukur. Sebab cinta kasih-Nya ada di tengah syukur dan juga di tengah perjumpaan kita dengan keluarga, dengan banyak orang, juga ketika kita ada di dalam berbagai kesulitan hidup. Selamat menjadi manusia-manusia yang taat dan setia kepadanya. Selamat mengimani Dia di dalam rancangannya yang indah. Tuhan memberkati kita sampai Dia datang kembali. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku iman rasuli di hadapan Allah, maka bersama di hadapan Allah dan manusia kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nona El Shaddai Ilela kami undang untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya, menjadi penguatan iman bagi kita sekalian. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang ku harapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua.
Setelah persembahan diberikan, kita akan berdoa secara bersama-sama. Mendahulunya dengarkanlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Saudara Ongen Patiwalapia, kami persilahkan untuk memperdengarkan pujiannya bagi kemuliaan Tuhan, menjadi penguatan iman bagi kita sekalian. Selamat malam jemaat sekalian, Shalom. Kiranya satu lagu pujian yang beta bawakan di malam hari ini dapat menjadi berkat, membawa sukacita dan pengharapan bagi katong semua. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, oh, oh. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku,
belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, oh, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sama-sama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih. Yesus memberkati saudara dalam kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita menyatu hati dan berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, Allah di dalam nama Yesus penyelamat hidup ini, Allah yang terus berkarya dalam kekuatan Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur, bersuka cita, berterima kasih karena Tuhan Yesus memberi kesempatan kami ada lagi hidup. Kami ada di hari Minggu ini, bahkan kami boleh datang berbondong-bondong di gereja Maranatha ini, berbaktikan Tuhan Yesus, menyampaikan pujian dan syukur atas pertolongan Tuhan Yesus yang menyertai perjalanan kehidupan kami seusbu kemarin, tapi bahkan juga menyertai kami sampai kami kini akan mengakhiri minggu di bulan Januari 2024, minggu terakhir ini. Sungguh kami sadar bahwa banyak kesalahan juga yang kami perbuat di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Layakkan kami sebagai orang-orang milik-Mu. Dan berkatilah setiap apapun yang telah kami lakukan yang berkenan kepadamu, menjadi berkat bagi pribadi, keluarga dan rumah tangga kami dalam persekutuan gereja, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagi hidup sesama, bahkan bagi alam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah diperdengarkan tentang firman-Mu yang mengingatkan kami untuk meneladani kasih setia dan ketaatan-Mu kepada Allah Bapa di sorga. Kami mau untuk taat dan setia di sepanjang kehidupan kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tapi tutup bungkus kami dengan kuasa kemuliaan Tuhan Yesus itu. Jaga dan lindung kami dalam kekuatan Roh Kudus, agar kami mampu memberlakukan firman dan juga mewujudkannya dalam akta hidup kami dan pelayanan kami secara pribadi, tengah keluarga dan rumah tangga kami, dalam kehidupan bagi sesama dan alam ini, sebagai orang-orang yang diberkati menjadi berkat, sebagai keluarga yang percaya takut akan Tuhan, yang terus menebarkan Injil firman Tuhan dalam setiap proses-proses pembinaan dalam keluarga maupun di mana saja kami berada. Setiap peran dan fungsi kami tengah keluarga dan rumah tangga, kami menjadi
laki-laki dan perempuan. Kami menjadi suami, istri, papa, mama, opa, oma, anak-anak, cucu, keluarga, keturunan yang mengasihi Tuhan Yesus, yang takut akan Tuhan Yesus, yang menghormati Tuhan Yesus, yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dalam perjalanan hidup ini kami diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang juga cukup sulit, tapi kami yakini terus bahwa di balik semua tantangan hidup yang kami hadapi ada hal indah yang Tuhan Yesus rancangkan untuk kami melihat kemuliaan dan keberpihakan Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, bersamalah dalam kehidupan umat-Mu ini, dalam setiap gumul hidup mereka yang ringan maupun yang berat. Berkatilah semua mereka, baik anak di kandungan ibu yang pada waktunya lahir dalam kekuatan Tuhan Yesus, perempuan yang mengandung pada waktunya melahirkan dalam keselamatan Tuhan Yesus, juga para balita, remaja, pemuda-pemudi, orang tua yang lanjut usia, warga gereja senior, mereka yang disabilitas, mereka yang ada di lembaga-lembaga pembinaan masyarakat, mereka yang ada dalam hidup yang terus bergumul sebagai orang-orang yang menikmati kasih Tuhan yang terus menyentuh hidup mereka dalam tanggung jawab mereka sebagai para duda, para yatim dan yatim piatu, para janda. Berkat dan kasih sayang Tuhan menyelubungi kehidupan mereka dengan senantiasa percaya bahwa ketika mereka taat dan setia kepada kehendak Tuhan Yesus, maka segala berkat-berkat berlimpah Tuhan Yesus akan nyatakan kepada mereka, termasuk mereka yang ada dalam proses-proses pemulihan kesehatan, mereka yang sementara sakit, segala upaya yang dilakukan akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bila darah Tuhan Yesus yang pernah mengalir di tiang kayu salib itu menyembuhkan mereka, mereka sehat, bahkan sehat secara jasmani dan rohani, dan bersaksi tentang Yesus yang hidup, Yesus yang berkarya dalam perjalanan hidup mereka. Seluruh tugas bersama kami memberitakan tentang Kristus dalam tugas-tugas pemberitaan Injil lewat kata dan perbuatan kapan dan dimanapun akan terus kami lakukan, baik di sekolah-sekolah, dalam proses-proses belajar kami, dimanapun kami berada, juga di dalam seluruh proses kami untuk melakukan tanggung jawab di pekerjaan kami, apapun itu pekerjaan kami, termasuk para pensiunan, tetapi juga sebagai bagian daripada orang-orang yang diutus menjadi berkat bagi dunia ini, di belahan bumi ini, di berbagai negara, bahkan di negara Indonesia, di bumi Maluku tercinta ini, di gereja Protestan Maluku bersama dengan gereja-gereja orang bersaudara. Tuhan Yesus menyatukan hati kami sebagai umat Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami dengan tidak takut dan gentar, percaya sungguh bahwa apapun yang kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan sesuai firman Tuhan, maka kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus akan nyata, sehingga kami akan melihat kebaikan Tuhan dan menceritakannya. Oh, Yesus hidup dan berkarya sebagai Raja, Penguasa, Penyelamat hidup ini, Tuhan yang patut kami sembah, yang akan datang untuk menjemput kami hidup sorga rumah Bapa yang kekal setelah kami mempertanggungjawabkan seluruh pelayanan kami di tengah dunia ini. Seluruh kenyataan pergumulan kehidupan umat-Mu kami serahkan kepada Tuhan. Lalu bersama dengan mereka, biar Tuhan tetap memberkati proses pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja tengah-tengah dunia ini, Indonesia, termasuk di gereja Protestan Maluku. Tuhan Yesus telah memberkati umat, Tuhan Yesus memberkati para pelayan khusus, termasuk mereka di tingkat sinode, tingkat-tingkat kelas, tingkat-tingkat jemaat, dengan segala yang dikerjakan secara bersama-sama, termasuk dalam persidangan-persidangan klasis dan juga persidangan jemaat. Kuasa dan kemuliaan Tuhan tetap menyentuh kehidupan mereka, sebab umat telah diberkati oleh Tuhan, selalu akan berkati Tuhan. Tapi juga seluruh perangkat pelayan selalu diberkati Tuhan, termasuk pelayanan umat di klasis Kota Ambon, Gereja Protestan Maluku ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk segala yang kami lakukan, kami percaya berkat dan damai-Mu senantiasa nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun mendoakan hidup bersama di tengah dunia ini, di tengah kehidupan bersama pergumulan bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan Yesus berkenan memberkati
Kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Tuhan Yesus juga memberkati kami di Indonesia ini, para pemimpin kami di pusat sampai daerah yang terpencil, juga wakil-wakil rakyat dengan seluruh peran dan fungsi mereka. Kesejahteraan, damai, sejahtera Tuhan ternyata bagi kami sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara ini. Tetapi mereka yang diutus Tuhan ini juga selalu diberkati Tuhan. Tuasi kehidupan kami bersama di dunia ini, bahkan Indonesia dan di Maluku tercinta ini pun kami meminta pemberkatan Tuhan. Mereka semua sanggup melaksanakan tanggung jawab itu dalam takut akan Tuhan. Siapapun mereka, kami yakini mereka ciptaan Tuhan. Tuhan mencintai mereka, Tuhan mencintai dunia ini, Tuhan Yesus mencintai Indonesia ini, Tuhan Yesus mencintai bumi Maluku ini. Maka karya dan kasih sayang Tuhan Yesus akan terus dinyatakan kapan dan di mana saja, termasuk dalam penyelesaian berbagai masalah yang kami hadapi, termasuk juga berbagai bencana alam. Tuhan Yesus akan mengatasinya, bahkan Tuhan Yesus akan menyelamatkan kami ketika berbagai bencana itu kami hadapi. Tuhan Yesus menguatkan, memberikan yang terbaik dalam rancangan dan kasih sayang Tuhan yang menyelamatkan. Kemuliaan Tuhan Yesus ini nyata, termasuk di bumi Indonesia dan di bumi Maluku tercinta ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bahwa proses pemilu ini terus berlangsung. Persiapan-persiapan yang terkait itu telah dilakukan oleh semua pihak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati pemerintah sebagai penanggung jawab khusus mereka yang dipercayakan untuk semua maksud ini. Tuhan Yesus juga memberkati mereka yang mencalonkan diri untuk seluruh proses ini, baik untuk presiden, wakil presiden maupun para calon legislatif. Kami percaya di dalam waktu dan cinta Tuhan 14 Februari 2024 Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaan dan keberpihakan atas cinta pada Indonesia tercinta ini. Tuhan Yesus akan berkenan memilih orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Karena itu berkatilah semua pihak yang telah dan akan selalu melakukan seluruh tanggung jawab ini. Apapun keputusan Tuhan diterima dengan penuh cinta kasih, termasuk kalau bila pada waktunya ada orang-orang yang belum terpilih, maka mereka percaya ada cara Tuhan menolong mereka di tugas mereka yang lain. Mereka tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan menolong kami sebagai para pemilih. Tuhan Yesus menolong tidak seorang pun di antara kami yang golput, termasuk kami sebagai bagian daripada gereja yang diberkati Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, bagi bumi Maluku ini. Tuhan Yesus menolong kami untuk menggunakan hak kami dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami terhadap penyertaan Tuhan yang mencintai Indonesia ini, mencintai bangsa dan negara kami, yang mencintai kami ini. Berikanlah petunjuk roh dan hikmat Tuhan untuk menguasai kami, sehingga semuanya melakukan tanggung jawab di dalam kehendak dan cara Tuhan yang indah. Kami serahkan semuanya, sebab kami percaya Tuhan Yesus tetap ada dan menyertai kami. Janji setia dan ketaatan Tuhan Yesus itu juga akan selalu kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan bersama sebagai orang-orang yang diberkati menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, segala apapun yang menjadi pergumulan hidup kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Tetaplah Tuhan Yesus mengampuni kami dan memberkati kami yang berkebaktian saat ini, memberkati kami sebagai para pendukung liturgis dengan seluruh peran dan fungsi kami masing-masing, memberkati kami sebagai para pelayan khusus, seluruh kenyataan hidup kami, melewati malam yang penuh rahasia ini, maupun memasuki minggu usbu yang baru nanti. Kami taruh di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus dan Roh Kudus. Damai dan sejahtera Tuhan Yesus menyertai kami selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga, mengucap syukur berterima kasih, mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ini. Dan kini bersama kami akan mengakhiri doa ini dengan berucap doa Bapa kami seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam cobaan,
Bapa, lepaskan kami dari yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama jemaat Tuhan, silakan berdiri yang kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan Tuhan yang diawali dengan bersama menyanyi 2 sahabat lama 193. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk tugas itu terimalah janji berkat penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin. Amin, amin. Jemaat Tuhan, kebaktian kita selesai. Selamat mengabdikan diri sebagai orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semua.